Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual coaching supervisi akademik dengan anggota kelompok terdiri dari Saya Wian Andriani Yuniar dengan fasilitator Bapak Sunarli SPD dan PP Ibu Laras Oktawajin Balis SPD. Saya dengan Nia Viviani Megawati dengan fasilitator Bapak Sunarli SPD, juga pengajar praktik Ibu Sri Rini Wahyuni SPD. dan saya Bapak Muhammad Taufik dengan fasilitator Bapak Sunarli dengan PP atau pendamping praktek Ibu Laras Oktawajin Balis SPD. Assalamualaikum Bu Nia, Bu Win. Waalaikumsalam Pak Opi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah ya, hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan praktek demonstrasi konseptual untuk coach supervisi akademik ya. Oh ya Bu Win, sudah siap ya untuk Ibu berperan sebagai apa ya? Kali ini saya akan berperan sebagai coach, Ibu Nia sebagai coach. Sebagai coach. Ibu sebagai coach dan Bu Win sebagai coach. Sudah siap untuk semuanya ya, dengan alur tirtanya, kemudian dengan tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh coach tersebut ya. Yang pertama harus ada kesadaran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot dan memperhatikan pertanyaan atau jawaban ya dari seorang coach. Ini sudah siap ya? Ya, siap Pak. Kalau sudah siap, kita mulai saja ya. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu. Saya ganggu waktunya enggak? Enggak Bu, ada apa ya? Ini saya bisa minta waktu untuk ngobrol, bisa? Boleh. Ya. Di sini aja nggak apa-apa Pak? Ya, ya, Pak. Masih ada pekerjaan? Enggak Bu, kebetulan saya sudah selesai. Iya ini Bu Nia, saya perlu ngobrol-ngobrol teman saya dari kegalauan saya yang saya alami nih Bu Nia. Ya, baiklah Ibu. Kalau begitu, apa nih rencana dari pertemuan ini? Rencananya saya setelah pembicaraan ini selesai nanti saya mendapatkan solusi-solusi dari apa yang masalah yang sedang mendera saya nih Bu Nia. Mudah-mudahan nanti ada solusi dan ada aksi-aksi yang akan saya lakukan atau penemuan-penemuan baru supaya lebih dinamis gitu. Baiklah Ibu, adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Iya gini Bu Nia, mengenai program literasi nih ya Bu Nia, kan saya di kelas itu program literasinya menjalankan 15 menit membaca dahulu gitu, terus saling ada pojok baca gitu namanya. Nah nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini si programnya belum, menurut saya berjalannya kurang maksimal gitu. Jadi sepertinya anak-anak teh bosen, nggak tahu apa gitu ya. Jadi pas anak-anak baca tuh teh sepertinya teh nggak konsentrasi. Terus ketika saya tanya apa yang dia dibaca, jadi nggak sesuai gitu, tidak seperti sebelumnya. Apa ini bosan atau apa gitu hambatannya? Kira-kira kalau seperti itu, Ibu ada solusinya nggak Bu? Kalau menurut identifikasi saya ya, anak-anak sepertinya bosan ya Bu. Buku-buku kalau nggak salah itu sudah hampir 1 tahun ini buku-bukunya belum saya ganti Bu Nia. Atau nanti mungkin kalau ini kan sudah biasa ya kalau membaca dulu 15 menit atau gimana, atau saya ganti ininya ya gitu ya, ganti program lagi, saya akan cari program yang baru. Ya, kira-kira apa tuh Bu? Ada nggak solusi yang lain? Kalau menurut saya aksi yang akan saya lakukan yang pertama, ganti dulu nih bahan bacaannya supaya anak-anak merasa refresh ya. Kalau ceritanya itu lagi kan kemungkinan anak-anak semuanya sudah baca ya Bu Nia ya. Jadi pertama saya akan ganti dulu buku-buku yang ada di pojok baca di kelas saya. Kemudian bisa juga saya Bu Nia, saya set ulang pojok bacanya supaya supaya lebih menarik. Yang ketiga saya ada ide Strategi yang lain mungkin Bu ada? ya gini, saya tadinya mau
kemudian nanti saya akan pasang kayak pojok gitu ya, pojok informasi seperti mading nih Bun ya. Jadi anak-anak nanti akan bercerita di situ. Nanti anak-anak menempelkan cerita-cerita yang dia buat, teman-temannya membacanya, menulisnya. Sepertinya akan seperti itu ya Bu ya, kalau saya bayangkan seperti itu. Bagus Bu. Nah, kira-kira dari kesempatan-kesempatan itu apa nih rencana Ibu selanjutnya? Rencananya saya akan yang paling ini mungkin akan membuat papannya dulu ya Bu ya. Papan, terus akan sosialisasikan lagi kepada anak-anak program literasi yang akan kita jalankan ini Bu ya. Baiklah Bu, Ibu perlu waktu tidak untuk melaksanakan hal itu? Kapan nih dimulainya dan dalam jangka waktu berapa gitu? Ada skala prioritasnya nggak Bu? Tentu ya Bun ya, kalau untuk membereskan mungkin mengganti buku-bukunya besok satu hari saya sudah bisa insya Allah ya. Nah kalau untuk program baru kan karena akan kita launching program baru, jadi saya memerlukan waktu untuk persiapan nih 1 minggu. Sepertinya saya cukup untuk mempersiapkan papannya terlebih dahulu, kemudian akan mensosialisasikan bagaimana cara kerjanya ke anak-anak, kemudian mensosialisasikan juga kepada kepala sekolah. Nanti kan kalau program membaca 15 menit ini kan program sekolah ya, nanti akan saya rubah, akan di-refresh lagi programnya. Saya harus berbincang dulu dengan kepala sekolah nih ya Bu ya, takutnya nanti ini kenapa programnya nggak jalan Bu. Nah, kira-kira Bu ada nggak tolak ukur dari keberhasilan rencana Ibu itu seperti apa? Tolak ukurnya kalau untuk literasi yaitu keaktifan anak-anak ya Bu ya. Ketika anak-anak bisa mengungkapkan apa yang dia baca dengan baik, dengan sesuai dengan biasanya kan kayak Piston gitu ya apa, jadi anak-anak sudah membaca pemahamannya bagus, itu menurut saya tolak ukurnya sudah bisa. Oh ya Bu, kira-kira nih Ibu kan sudah ada rencana ya, kemudian strategi juga ya, waktunya. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa nih yang Ibu yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini? Komitmennya yang pasti keyakinan kalau program ini akan berjalan dengan baik dan lancar dan akan membangkitkan gairah anak-anak untuk membaca, karena menurut saya literasi ini paling penting ya Bu ya. Menurut pengamatan saya nih anak-anak sudah mulai jarang nih Bu nih baca-baca, jadi sekarang zamannya sudah scroll, jadi saya akan membangkitkan lagi Bu ya. Komitmennya itu, jadi terus saya ambil komitmen program ini harus berhasil dan akan menghasilkan sebuah karya bersama atau proyek. Ini bisa dijadikan proyek saya dengan anak-anak di kelas, misalnya nanti akan menjadikan proyek kumpulan cerita-cerita nih ya, akan dijadikan kayak buklet lah gitu ya, jadi kenang-kenangan dengan anak-anak kalau mereka pernah menulis gitu dan membaca. Kira-kira Bu, komitmen Ibu ada nggak dengan pihak-pihak yang lain gitu? Pasti kalau pihak yang lain, karena saya tidak, kalau untuk melaksanakan ini kan nggak bisa berjalan sendiri ya Bu ya, karena saya membutuhkan fasilitas dan dukungan. Yang paling utama mungkin dukungan dari kepala sekolah ya, karena akan ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan untuk membuat papan, kertas, alat-alat tulis ya gitu ya Bu ya. Dukungan saya bukan dari kepala sekolah, terus dari rekan-rekan saya juga mungkin ya, termasuk dari Bunia nanti dukungan dari rekan-rekan supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Bagus Bu ya rencananya. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan tindak lanjut ke depannya Bu? Tindak lanjutnya ini mungkin ada bukan sosialisasi ya, maksudnya pergantian program, bukan penggantian, diperbaiki lagi programnya supaya program literasi ini memang kalau membaca ini takutnya membosankan ya Bu ya. Kalau dengan cara yang baru akan meningkatkan motivasi anak-anak untuk membaca. Bagus Ibu ya rencananya, kemudian komitmennya juga bagus. Saya yakin nih Ibu bisa menjalankan rencana ini dengan baik. Nah, gimana nih Bu sekarang sudah ngobrol dengan saya ya, apakah Ibu semakin mantap? Alhamdulillah nih, terima kasih nih Bu Nia ya.
setelah ngobrol akhirnya saya mendapat ternyata kalau dipendam sendiri nih Bun ya malah jadi penyakitnya jadi pusing sendiri. Nah karena kita sekarang saya sudah ungkapkan ternyata saya bisa dapat solusinya. Terima kasih nih, saya sekarang sudah lega dan sudah mantap, sudah tahu apa yang akan saya jalankan sekarang. Ya Bu Wina ya. Maaf mengganggu dan maaf mengganggu nih waktunya Bu Mia. Nggak apa-apa, Bu. Saya izin dulu ke kelas lagi ya. Barangkali Bu ada masuk kelas lagi ya Bu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mia dan Bu Win yang sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik ya. Menurut pengamatan saya, apa yang dilakukan oleh Bu Win dan Bu Mia ini sudah sangat baik ya. Tahapan filternya sudah ada. Tadi Bu Mia menanyakan tujuan dari pertemuan ini, kemudian identifikasi masalahnya sudah ditanyakan, kemudian Bu Win pun sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan ya Bu ya. Iya. Kemudian apa pemahaman yang dilakukan oleh coach pun sudah cukup baik ya Bu. Saya kira pelaksanaan coach ini sudah sangat baik ya Bu. Kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.